mau soleh, nggak soleh, ya, diuji sama Allah. Jadi artinya apa? Bahwa ujian itu adalah merupakan satu keniscayaan atau jatah bagi orang yang hidup. Mau beriman, mau jadi preman, ya, mau bertakwa, semuanya diuji sama Allah SWT. Jadi artinya apa sesungguhnya? Ujian itu adalah bukan lagi menjadi satu pokok persoalan kehidupan. Karena itu sudah jatah. Ya. Ini ada pertanyaan masuk lewat chat lagi, Bah. Ya. Assalamualaikum, Abah. Maaf, bagaimana cara kita tetap kuat iman kita dalam menghadapi ujian dari Allah dalam suka ataupun duka? Terima kasih. Dari Budina, Bah. Oh ya. Iya. Baik. Ini Budina, teman SD saya, Abah. Oh, temannya Mbak Rika, Bah. Ya. Oh, iya, iya. Nah. Silakan, Abah. Ya, baik. Mari kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155 dan 157 ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Jadi di situ dikatakan bahwa Allah pasti akan menguji. Pasti akan menguji. Kalau tadi disebutkan di ayat yang sebelumnya, surat 7 ayat 168 itu bahwa mau soleh, nggak soleh, ya, diuji sama Allah. Jadi artinya apa? Bahwa ujian itu adalah merupakan satu keniscayaan atau jatah bagi orang yang hidup. Mau beriman, mau jadi preman, ya, mau bertakwa, semuanya diuji sama Allah SWT. Jadi artinya apa sesungguhnya? Ujian itu adalah bukan lagi menjadi satu pokok persoalan kehidupan. Karena itu sudah jatah. Sama dengan orang begini, hidup pasti makan. Jadi yang namanya hidup ya mesti makan. Yang namanya hidup mesti dapat ujian. Nah, jadi sudah bukan lagi pokok persoalan, tapi itu adalah bagian daripada kehidupan. Kemudian di situ dikatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kalau saya pahami di situ, yang namanya orang bersabar itu adalah orang yang gembira, senang. Siapakah itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu mendapatkan musibah, maka komentar pertama yang keluar dari jiwanya bahwa sesungguhnya musibah ini adalah pemberian dari Allah. Karena ini pemberian dari Allah, maka saya harus menerima dengan senang. Nah, jadi ketika menerima musibah dengan senang hati, ya, senang dengan apa yang diturunkan Allah, sampai Allah menyatakan begini di dalam hadis qudsi ya, kalau manusia itu sudah tidak lagi mau diuji olehku, kata Allah,
maka silahkan cari Tuhan selain aku. Silahkan keluar dari muka bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Kita mau keluar kemana? Ya kan? Mau cari Tuhan siapa lagi? Ya. Maka tidak ada jalan lain. Ya. Ketika mendapatkan musibah, bahwa musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terima dengan senang hati. Nah, itu yang dinamakan dengan sabar. Wa basyiris sabirin, itu yang dimaksudkan. Maka ketika kita menerima, meyakini bahwa itu adalah dari Allah dan kita bisa menerima dengan lapang dada, senang hati, ya. Ada 3 yang bakal Allah berikan kepada orang yang sabar tadi. Ya. Ulaikalladzi, jadi yang pertama, mereka itu akan mendapatkan selawat dari Allah. Jadi kalau Allah itu menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah itu bersalawat kepada Nabi. Ya. Maka di dalam hal ini ketika orang itu mendapatkan musibah kemudian senang, lapang dada apa yang diturunkan musibah tadi, maka Allah berselawat kepada orang yang sabar tadi. Kemudian apa? Allah warahmah dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal tadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang Allah akan berikan ini kalau dibandingkan dengan musibahnya itu nggak bisa terbandingkan. Terlalu kecil itu artinya kesabaran dengan musibah, kita suruh bersabar dengan 3 hal yang akan diberikan oleh Allah. Itu nggak bisa dibandingkan, luar biasa. Maka untuk bisa sabar seperti itu, maka kembali lagi ke tadi. Kepada 3 hal tadi. Jadi istiqomah kepada Allah, bersihkan jiwa kita, kemudian kita istiqomah berzikir kepada Allah. Kemudian apa yang kita lakukan itu betul-betul kita resapkan, ihsan. Ya, sehingga ketika malaikat Jibril itu tanya kepada Nabi, ya Muhammad, mal ihsan, apakah ihsan itu? Maka Nabi menjawab, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sesungguhnya hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, maka Allah lah yang sedang melihatmu. Maka situasi dan kondisi yang semacam ini itu harus bisa dirasakan pada saat seorang itu berzikir kepada Allah atau pada saat seseorang itu meminta kepada Allah atau pada saat orang itu melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti itu keteguhan jiwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya begini, yang namanya ujian itu sesungguhnya Allah itu ya tadi akan memberikan 3 hal tadi. Dan ketika ini berupa ujian, pasti lulus. Karena ujian itu hanya buat orang yang beriman saja kepada Allah. Dijamin sama Allah. Ya, kalau di dalam surat 65 ya, pada ayat 2 yang terakhir itu, ya, surat 65 ayat 2 terakhir dan 3, ya. Itu dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari satu kesulitan yang sedang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan keluar. Artinya di sini
kita harus mendekatkan diri kepada Allah secara istiqomah. Maka pasti di situ akan diluluskan sama Allah. Karena jaminan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah ketika diuji dijamin lulus. Janji Allah itu seperti itu. Dapat hidayah, dapat kasih sayang Allah. Dan Allah bersolawat kepada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya ujian yang Allah berikan itu nilainya adalah jauh lebih tinggi daripada ibadah. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita diuji sama Allah, itu nilainya jauh lebih berdiri daripada sholat, daripada puasa. Coba buka surat 39 ayat 10 itu. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar tuh pahalanya tanpa batas. Masya Allah, luar biasa. Maka para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, nilai pahala itu diraih dengan melalui pintu kesabaran itu. Sementara yang namanya pintu kesabaran pasti melalui ujian. Gitu. Jadi itu nilai yang lebih tinggi daripada ibadah. Daripada sholat, daripada berzikir. Tetapi kesabaran itu akan bisa tumbuh dari zikir, membersihkan jiwa, gitu, keistiqomahan. Jadi itu sesungguhnya runtut gitu ya, runut. Jadi step-stepnya jelas. Ya. Jadi orang itu akan dimungkinkan sabar karena istiqomah zikirnya, istiqomah sholatnya gitu. Sehingga mengakibatkan orang itu akan menjadi sabar. Gitu. Sementara sabar itu nilainya yang tertinggi. Allah sendiri berselawat kepada orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Padahal secara khusus Allah itu berselawat kepada Nabi. Ternyata bukan kepada Nabi saja, Allah berselawat kepada orang yang ditimpa musibah tapi dalam kondisi bersabar. Bersabar itu artinya senang gitu. Senang, tidak susah, tidak gelisah. Nah, itu artinya sabar. Senang loh. Namanya dikasih Allah ya senang gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan sabar. Jadi definisi sabar itu adalah senang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah akan memberikan 3 hal tadi. Allah akan berselawat kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang itu bighairi hisab. Tanpa batas. Wah, itu luar biasa. Ya, makanya ya kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau uji aku ya Allah, berikan kesabaran ya Allah, supaya aku dapat pahala yang tanpa batas ya Allah, supaya Engkau berselawat kepadaku ya Allah, supaya Engkau sayang kepadaku ya Allah, supaya Engkau memberikan petunjuk ya Allah kepadaku, begitu. Jadi benar-benar jiwa kita itu betul-betul ya kayak kita sama orang tua gitu kepada Allah itu. Ya, kita minta sama Allah kayak kita minta sama orang tua, merengi, ya, merajuk, gitu, memuji, kan gitu. Jadi betul-betul merasakan, ya, ihsan, merasakan berdua-dua dengan Allah. Gitu. Barangkali itu, wallahu a'lam.